Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana Bu Enang? Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih aktivitas sebelumnya kemarin? Udah luar biasa ya? Alhamdulillah terlihat mungkin kemarin antusias anak-anak juga makin terlihat ramai di kelas gitu. Baik, Bu, kira-kira apa aja nih dari pembicaraan ini yang mau Ibu sampaikan? Mungkin untuk kali ini apa ya? Yang pertama mungkin refleksi dulu kegiatan kita Iya. yang kemarin yang sudah terjadi. Mungkin juga akan ada beberapa rencana untuk kedepannya. Jadi percakapan kali ini lebih ke merefleksikan Bu ya hasil kemarin dan mengidentifikasi beberapa kelemahan ya. Iya. Kira-kira harapan Ibu setelah percakapan ini seperti apa tuh? Mudah-mudahan tidak jauh beda dengan percakapan kita di awal. Setelah kita ada percakapan kali ini akan lebih menambah kembali menambah kembali semangat mungkin untuk saya untuk lebih dapat ide-ide baru untuk kedepannya untuk lebih banyak meningkatkan motivasi anak terutama di dalam pelajaran saya. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti ada hal-hal baru yang bisa Ibu ungkapkan, bisa Ibu gali gitu ya. Nah, itu. Ya, berikutnya berarti kita langsung akan mencari tahu nih tentang aktivitas yang kemarin Bu ya. Kira-kira hambatannya apa aja sih? Nah, kalau hambatan kemarin yang pertama belum semua anak muncul semangatnya ya, belum terlihat semuanya, tapi sudah sebagian besar ikut antusias dalam kegiatan saya kemarin. Yang kedua, karena kemarin kita kan kuis gitu ya dan juga menggunakan aplikasi gitu. Jadi banyak hambatan dari anak tuh, Bu nggak ada kuota, Bu nggak bisa aplikasinya nggak bisa diinstal, ke memorinya pun lah itu. Pokoknya masalah teknis perangkat pribadi dari anak gitu. Itu mungkin hambatan untuk kemarin. Ya memang mungkin karena tidak merata gitu ya pemilikan anak, karena gadget juga, dan memang mungkin motivasinya belum merata sehingga ada anak-anak yang masih belum terbangun motivasinya ya. Kalau boleh Ibu menilai secara mandiri aktivitas yang kemarin, dulu kan katanya nilainya di 5 tuh. Nah, setelah kemarin kira-kira nilainya di rank berapa tuh 1 sampai 10? Ya, kalau melihat antusias anak kemarin ya mungkin bisa saya nilai pribadi ya 8-9 lah. Karena kan sudah terlihat juga ternyata anak-anak sudah mulai antusias gitu. Sudah mulai ramai suasana kelas gitu. Sudah jenuh, tidak terlalu jenuh lah gitu. Iya betul. Terlihat antusias anak kemarin ramai banget gitu ya. Benar-benar. Iya, sangat signifikan. Betul. Nah, tadi hambatan-hambatan Ibu udah menyampaikan anak yang merata, ada yang belum termotivasi, kemudian ada perangkat memang yang belum banyak yang belum ada juga gitu ya. Nah, kira-kira yang Ibu miliki nih, entah kemampuan Ibu, potensi Ibu gitu, atau mungkin Ibu punya ide sendiri untuk bisa mengatasi hambatan tadi, kira-kira ada punya nggak atau apa? Oke, mungkin untuk yang pertama, untuk yang masalah yang pertama, karena kan belum semuanya full anak-anak kemarin itu ya masih ada yang sedikit loyo-loyo lah gitu lah, masih ada yang belum ikut antusias gitu dalam kegiatan kemarin. Ya mungkin ini tantangan juga buat saya untuk kembali menggali ide gitu ya, untuk mencari solusi kembali. Kira-kira nanti akan diselipkan apalagi ya? Kan kalau kemarin kan diselipkan dengan games, gitu kan. Tapi kan tidak semua pelajaran yang saya nanti sampaikan ke anak itu bisa diselingi games kan gitu. Terutama kan pelajaran saya itu kebanyakan tuh harus dengan berpikir gitu. Nah, mungkin nanti saya juga akan mengkolaborasikan dengan metode pembelajaran. Nanti bisa diseling-selingkan dengan model pembelajaran apa gitu nanti ke depannya. Terus untuk yang hambatan kedua mungkin masalah gadget. Ya, itu kan tidak bisa mana mungkin sih kita harus memaksakan anak gitu ya. Cuma nanti akan diberikan solusi juga untuk games itu bisa dilakukan secara offline gitu ya. Mungkin dengan games yang tidak berbau dengan alat elektronik lah gitu, perangkat mungkin bisa digunakan games-games yang lain, bisa dengan menggunakan kertas, bisa dengan menggunakan gambar atau bisa menggunakan benda gitu lah. Itu bisa nanti bisa dilakukan untuk kedepannya. Iya.
Itu kayaknya udah banyak tuh, Bu. Jadi Ibu nanti mungkin akan menggunakan metode atau model yang baru ya Iya. untuk mengajar supaya anak-anak semuanya jadi termotivasi gitu. Dan tadi juga betul Bu, setuju. Memang kita kan nggak bisa maksa anak untuk beli HP juga Nah, gitu ya. itu bahaya itu. Jadi kita nanti jadi punya opsi lain gitu ya. Nah, Yang penting kuisnya tetap menarik berjalan. berjalan gitu ya. Oke, bagus Bu. Optimis lah kalau melihat tadi kemampuan ibu yang mampu mencari model atau metode baru itu udah luar biasa. Nah, kira-kira berikutnya untuk rencananya Bu ke depan, kira-kira strateginya seperti apa tuh pelaksanaannya yang tadi? Oke, karena kan yang ke depan kita harus direncanakan, gitu ya. Karena kita juga sebagai seorang guru kan dituntut untuk melakukan rencana gitu. Ya. Seperti yang administrasi yang harus kita buat yaitu rencana pembelajaran atau Ya, RPP. RPP. Jadi saya mungkin nanti ke depannya akan membuat sebuah rencana yang akan saya tuangkan dalam RPP tadi. Kalau bahasa kerennya sekarang RPP yang terdiferensiasi Iya, mungkin benar. ya gitu. Saya akan mencoba untuk membuat yang seperti itu. Ya. Yang penting tujuan saya untuk memotivasi anak itu tidak hilang. Ya. Itu yang paling utama. Karena kan sehebat apapun saya merencanakan, tapi dibuat boring nanti saat pelaksanaannya kan. Yang penting saya tumbuhkan dulu semangat anak dari awal pelajaran saya. Karena kalau sudah semangat di awal, enak kesananya gitu. Jadi enjoy dulu gitu anak. Iya betul Bu, banget. Jadi memang sepakat sekali Bu, memang RPP diferensiasi itu kan sepertinya cocok tuh Bu, karena tadi ada anak yang dengan metode ini ada yang termotivasi, dengan metode yang lain kita coba yang lain. Ternyata tidak semua anak itu suka dengan metode yang itu aja. Jadi bisa diferensiasi ya. Yang suka tuh karena mungkin tidak mendukung perangkatnya. Iya, betul. Oke, bagus Bu. Kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan? Jangka waktunya atau ya, kapan lagi? Secepatnya mungkin karena kan sudah mulai juga ini materi selanjutnya. Nah, jadi saya juga sekarang lagi menyusun dulu RPP yang terdiferensiasi itu. Gitu. Mudah-mudahan nanti saya juga akan konsul lagi mungkin Bapak ada masukan atau gimana gitu untuk rencana yang saya akan lakukan ketika pembelajaran di kelas. Oke, bisa lah ya. Kira-kira tolak ukur keberhasilannya nih nanti setelah rencana yang sekarang dilaksanakan nanti. Oke, untuk tolak ukur mungkin tidak akan jauh berbeda dengan yang kegiatan yang sudah saya lakukan gitu. Karena tujuan utama saya itu yang pertama untuk meningkatkan motivasi dulu. Jadi nanti saya akan melihat kalau misalkan suasana di kelas menjadi semangat, menjadi riuh kembali gitu, menjadi ramai kembali. Oh ternyata saya berhasil. Itu menjadi tolak ukur saya. Jadi jelas ya progresnya gitu ya. Nah, yang gitu. Kemarin itu udah luar biasa. Sekarang ya harus naik lagi. Ya minimal kan satu jajar dulu anak-anak. Mungkin di pembelajaran yang kedua 2 jajar gitu. Jadi semangatnya enggak semua juga tapi minimal ada progres yang gitu. Meningkat ya. Mudah-mudahan bisa terwujud Bu ya. Amin. Amin. Gak kerasa nih Bu, kita udah ada di perbincangan akhir ya. Nah, pertanyaan berikutnya deh. Kira-kira komitmen Ibu sendiri untuk pelaksanaan rencana tadi kira-kira apa? Mungkin dengan pembuatan tadi RPP itu. RPP itu sebagai bentuk komitmen saya bahwa pembelajaran saya selanjutnya harus lebih meningkat kembali daripada pembelajaran yang kemarin. Dan tetap juga saya harus dengan memutar ide kembali mungkin ya agar membuat anak menjadi tidak bosan gitu. Itu menjadi komitmen saya juga agar selalu terus memberikan ide atau memberikan suasana baru di kelas saya. Biar tidak boring terus. Apalagi kan ya pelajaran saya terkenal. Gitu loh. Apalagi kalau misalnya sudah masuk jam-jam rawan gitu. Itu juga harus ada suntikan juga dari kita gitu biar anak-anak biar tetap istiqomah semangat. Iya. Sepakat Bu, betul. Dan memang berarti terdokumentasi ya. Jadi dokumen itu yang nanti akan menjadi komitmen Ibu bahwa akan melaksanakan rencana ini. Bagus Bu. Ke depan kira-kira tindak lanjutnya seperti apa setelah rencana itu dieksekusi dilaksanakan? Ya namanya juga kita sudah membuat perencanaan pasti harus dilaksanakan. Gitu. Jadi setelah RPP saya rampung, mungkin saya akan terapkan di kelas saya gitu.
kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan dan saya tuangkan di RPP bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya juga memuaskan. Dan itu dievaluasi lagi nanti. Nah, pasti. Betul, betul. Oke Bu, nggak kerasa nih pertanyaan semuanya udah terjawab. Dari percakapan tadi optimis banget nih. Mudah-mudahan ada peningkatan. Saya lebih optimis dari pertemuan yang sebelumnya nih, dan yakin antusiasme anak-anak bakal naik signifikan lah. Amin. Berdoa mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan dilancarkan. Makasih Bu atas perbincangan kali ini. Sama-sama. Kita sama-sama memotivasi diri dan belajar bersama. Ya, betul. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Naji, izin Ibu Endang, kita mengomentari kegiatan interaksi antara kucing dan kucing. Pada intinya sudah sangat di atas maksimal. Ya, kalau secara pribadi saya memberikan nilai tadi mungkin 98, sekarang 100. Wow. Luar biasa. Ini bukan tanpa sebab, karena dilihat secara kasat mata selama proses perjalanan interaksi antara kucing dan kucing itu betul-betul sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa kaidah bagaimana seorang kucing, fungsi seorang kucing, bagaimana fungsi atau kedudukan seorang kucing. Yang pada intinya kucing itu memantik atau menggali isi hati atau keluh kesah yang seorang kucing, sehingga kucing bisa mengungkapkan dari mulai dia refleksi, hambatan dan kendala, sehingga dia bisa tantangannya seperti apa, dia yang bisa melalui tantangannya ada gagasan ini untuk apa bisa kalau menghadapi tantangan dan kendala. Selanjutnya tolak ukur ke depan, kucing juga yang bisa apa menjawab, kucing juga bisa menentukan. Jadi ini sudah tepat sekali, sehingga tadi di kesimpulan terakhir akan mencoba sebuah debutan dengan perkembangan tanpa menggunakan, sebelum menggunakan RPP diferensiasi tadi juga anak sudah perkembangannya sangat signifikan. Apalagi sekarang mau menggunakan dengan RPP berdiferensiasi, yang mana itu adalah banyak alternatif, di mana satu anak tadi jadi kurang menanggapi respon dengan metode ini bisa bergeser. Ya mudah-mudahan apa yang Pak Naji harapkan, apa yang Ibu Uci harapkan dari pembicaraan konteks komunikasi antara kucing dengan kucing ini menjadikan salah satu bisa menjadikan karya nyata. Itulah yang sebenarnya. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini merupakan buah dari keseriusan Pak Naji dengan Pak Naji khususnya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 menjadi kaidah kenyataan dan terwujud. Ibu juga yang depannya menjadi generasi kedua ya di SMK 2 nanti ya untuk ikut CGP. Amin. Mudah-mudahan tidak telat lagi. Jangan ditelat-telatin dong. Terima kasih Pak Naji, terima kasih Bu Endang. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, keselamatan di Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.